Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, serta keikhlasan kita dalam setiap amal dan ibadah kita. Senantiasa kita tingkatkan terus hari demi hari. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kerjakan dalam keseharian kita, hendaknya kita landasi dengan keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita beramal dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridoannya kepada seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai dengan keikhlasan dan semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan ini sangat penting. Bahkan ini menentukan amal dan ibadah kita. Allah tidak menerima suatu perbuatan, amal dan ibadah, melainkan dilandasi dengan keikhlasan yang tulus, semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setampan apapun kita, secantik apapun rupa kita, sekaya apapun kita, ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandang. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang adalah hati seseorang. Adakah keikhlasan di dalamnya dalam mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Seandainya ada, maka ketampanan, kecantikan, kekayaan itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan keikhlasan setiap amal dan ibadah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Maknanya hadirin, dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang baik dari pangkat dan jabatan, harta yang berlimpah, ataupun rupa seseorang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati seseorang. Adakah keikhlasan dalam setiap amal dan ibadahnya? Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memandang, memperhatikan kepada seseorang yang hatinya ada keikhlasan setiap amal dan ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat
kepada seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Mu'adz bin Jabal hendak diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman menjadi seorang gubernur. Maka nasihat Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabatnya ini tetap perkara keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ikhlaslah dalam setiap amal. Niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara keikhlasan ini. Perkara ini adalah perkara yang sering kali oleh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabatnya agar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Untuk itu suatu riwayat tatkala zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada seseorang yang telah bersedekah, tapi sedekahnya ini diberikan kepada seorang pencuri, diberikan kepada seorang pelacur, bahkan diberikan kepada orang yang kaya. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keikhlasan seseorang itu hendaknya benar-benar tulus dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berkata, "Sungguh aku akan bersedekah." Lalu ia keluar dan memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Maka pada pagi harinya banyak orang yang membicarakannya. Seorang pencuri telah diberi sedekah. Laki-laki itu berkata, "Ya Allah, hanya untukmu lah segala puji. Sungguh aku akan bersedekah lagi." Lalu ia pun keluar rumah dengan sedekahnya dan ia berikan kepada seorang penzina. Maka pada pagi harinya banyak orang yang membicarakannya. Seorang penzina telah diberikan sedekah. Maka ia pun keluar rumah dan berkata lagi, "Ya Allah, hanya untukmu lah segala puji, sedekahku ini akan sampai kepada seseorang yang telah aku berikan sedekah, yaitu seorang penzina. Sungguh," katanya lagi, "aku akan bersedekah lagi." Lalu ia keluar rumah dengan membawa sedekah dan diberikan kepada seorang yang kaya. Maka pada pagi harinya pun banyak orang yang membicarakan perkara tersebut. Seorang kaya telah diberikan sedekah tadi malam. Maka ia berkata, "Ya Allah, hanya milikmu lah segala puji, sedekahku ini akan sampai kepada seorang pencuri, kepada seorang penzina, kepada orang yang kaya." Maka diperlihatkanlah di dalam mimpinya dan dikatakan, "Sedekahmu pada seorang pencuri, mudah-mudahan pencuri itu akan terhenti dari mencurinya. Seorang penzina itu mudah-mudahan ia akan menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga tidak mau lagi berbuat zina. Dan orang yang kaya itu mudah-mudahan ia dapat mengambil pelajaran sehingga mau berinfak dengan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki ini dengan keikhlasannya memberikan sedekah, tujuannya untuk menjadikan ikhtibar kepada seorang pencuri, penzina, dan orang yang kaya.
dengan keikhlasannya memberikan kepada orang tersebut dengan harapan Allah akan merubah kehidupannya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam suatu kisah diceritakan ada 3 orang yang sedang bepergian. Ia berangkat dari rumah, kemudian ia menemukan sebuah gua sebagai tempat untuk bermalam. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Maka tiba-tiba runtuhlah sebuah batu besar dari gunung dan menutupi gua tersebut. Mereka berkata, ini 3 orang tadi, mereka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang telah mereka kerjakan dengan keikhlasan, dengan harapan agar mereka dapat keluar dari dalam gua tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang akan dapat menyelamatkan kita dari batu ini kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal soleh kita yang telah kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku dahulu mempunyai 2 orang tua, yang keduanya sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluargaku ataupun hamba sahayaku untuk minum susu pada sore hari sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Pada suatu hari aku mencari sesuatu sampai jauh, dan begitu aku kembali, kedua orang tuaku telah tertidur. Lalu aku memerah susu untuk memberikan minum kepada kedua orang tuaku, dan aku telah menemui kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku tidak suka lebih mendahulukan untuk memberi minum kepada keluargaku atau kepada hamba sahayaku sebelum kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Aku pun terus menunggu keduanya bangun hingga terbit fajar, sementara wadah berisi susu tetap berada di tanganku. Kemudian keduanya bangun lalu meminum susu tersebut. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu untuk mencari keridhaan-Mu, maka longgarkanlah batu ini untuk kami. Maka terbukalah batu itu sedikit saja, sehingga mereka pun belum bisa keluar dari dalam gua tersebut. Kemudian 1 orang lagi berkata dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku mempunyai saudara perempuan ataupun saudara sepupu, anak perempuan pamanku. Dia adalah orang yang paling aku cintai dan orang yang menjadi idamanku. Aku menginginkan dirinya, tetapi ia menolak diriku. Hingga suatu saat terjadilah paceklik. Ia pun datang padaku dan aku memberikan 120 dinar dengan syarat ia dapat menyerahkan dirinya kepadaku. Ia pun menyetujuinya. Sampai ketika aku telah menguasai dirinya, ia pun menyetujui. Dan ia pun berkata, aku tidak memperbolehkan kamu untuk berbuat zina kepadaku, kecuali dengan haknya. Maka aku pun meninggalkannya. Padahal ia adalah orang yang paling aku cintai dan menjadi idamanku. Ini adalah suatu kesempatanku untuk mempergaulinya.
tetapi aku pun meninggalkannya. Bahkan aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu untuk mencari keridhoan-Mu, maka longgarkanlah batu ini dan keluarkanlah kami. Maka terbukalah batu itu, tetapi mereka pun belum bisa keluar juga. Kemudian orang yang ketiga berkata dan berdoa, ya Allah, pernah aku dulu mempekerjakan beberapa pekerja. Aku telah membayar upah mereka semuanya kecuali satu orang. Ia meninggalkan upahnya dan pergi begitu saja. Maka aku mengembangkan upahnya itu sehingga menjadi harta yang sangat banyak. Setelah sekian waktu yang sangat lama sekali, ia datang kepadaku lalu berkata, hai hamba Allah, bayarlah upahku. Aku pun berkata kepadanya, semua yang kau lihat ini berupa unta, lembu, kambing, dan hamba sahaya ini, semua itu adalah upahmu yang telah aku kembangkan. Ia berkata, hai hamba Allah, janganlah engkau mengejekku. Aku pun berkata, tidak ada yang ia tinggalkan, dan bahkan aku pun tidak mengejekmu. Maka ia mengambil dan menggiringnya semuanya, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu untuk mencari keridhoan-Mu, maka longgarkanlah keadaan kami, bukalah pintu gua tersebut. Maka terbukalah batu itu, mereka pun keluar berjalan kaki. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kehebatan orang yang ada keikhlasnya di dalam hati. Ikhlas ini sangat-sangat dahsyat sekali. Untuk itu, maka benarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, keikhlasan itu adalah sumbernya ibadah, akan menentukan ibadah seseorang diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Karena keikhlasan ini sangat sulit sekali didapatkan oleh seseorang apabila tidak benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak benar-benar dari dalam hati yang paling dalam. Untuk itu, senantiasa menjaga keikhlasan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan kita. Karena ini adalah suatu perkara yang sangat sulit, perkara yang tidak mudah. Keikhlasan hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, dan dengan keikhlasan akan menaikkan derajat seseorang, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang bersedekah dengan niat yang ikhlas, tidak mengungkit-ungkit, tidak merasa rugi atas pemberiannya, atas harta yang ia sedekahkan, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan nilai keikhlasan di dalam hatinya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ayah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dengan menaruh ataupun meletakkan barang sedekahnya itu, kemudian diambil oleh anaknya sendiri. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya mendapatkan apa yang ia inginkan. Riwayat tersebut bersumber dari
Man bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, ayah saya yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah. Kemudian ia meletakkannya di dekat seorang laki-laki di masjid. Maka saya datang dan mengambilnya, lalu menemui ayahku dengan membawa dinar-dinar tersebut. Ayahku pun mengetahui bahwasanya dinar-dinar itu adalah barang sedekahnya. Ayah saya berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud memberikannya kepadamu. Maka aku pun melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wahai Yazid, kamu mendapatkan apa yang telah kamu niatkan, dan hai Man, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Maknanya hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah bersedekah walaupun diambil anaknya, ayahnya mendapatkan pahala sedekah dan anaknya mendapatkan barang sedekahnya. Itulah kehebatan niat yang ikhlas di dalam hati. Untuk itu kita niatkan dalam diri kita kuatkan keikhlasan kita agar tergolong orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui keikhlasan yang hari-hari kita usahakan. Keikhlasan ini sangat penting dan sangat menentukan amal dan ibadah seseorang. Seandainya kita beramal satu malam suntuk, kita tidak ada keikhlasan, maka Allah tidak akan pandang, bahkan tidak Allah terima. Tapi hanya sedikit saja, sebentar saja beramal dengan dilandasi keikhlasan, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepadanya. Semoga kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat untuk ikhlas dalam setiap amal dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.